polisi lah. Tampar lah. Lupa si fisik kuat tuh nih, isi telat datang. Coba tata lele lah Nampak gini aja hoy. Ah. Lagi. Iya. 3 kali. Pam. Wah, sih wanan say. Asik, giliran tau. Asik kayak giliran. Kuya, nonton kuya. Awal. Cepet saja ngeliat lah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di Kampi Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan nge-review satu buah raket yang bisa aku bilang ini adalah raket yang super duper agresif. Buat kalian yang suka adu-adu drive, buat kalian yang suka nge-defense, buat kalian yang suka melakukan serangan tiba-tiba dengan power smash yang bagus, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan di-skip karena di video kali ini aku akan ngebahas satu buah raket yang bakalan cocok dengan gaya permainan yang aku sebutkan tadi. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Li-Ning Turbocharging 75 Combat. Raket yang dulunya sempat menjadi senjata andalan dari main single dari Singapura, yaitu Loh Kan Yu. Dan dulunya ini adalah senjata andalan yang menjadi momok kekalahan dari Viktor Axelsen melawan Loh Kan Yu di World Championship. Jadi ini adalah raket yang dulunya sempat sangat-sangat bagus dan juga
aku merasa Lokenyu sangat cocok menggunakan raket ini. Aku nggak tahu kenapa beliau pindah ke X-Force 90 Dragon. Jadi di sini aku akan ngebahas raket ini secara jujur versi Cantik Badminton. Apa sih kelebihan dan kekurangan yang aku rasakan untuk Li-Ning Turbocharging 75 Combat ini. Jadi buat kalian penasaran, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas raket ini dimulai dari harga raket ini dahulu. Untuk harga raket ini sekarang dibanderol di angka Rp1.750.000. Dulunya sempat di angka 2 juta plus, tapi sekarang lagi promo besar-besaran. Raket ini di angka Rp1.750.000. Dan buat kalian yang kemarin ikuti promo 10.10 pasti kalian dapat di angka yang lebih murah dibanding 1.750. Jadi buat kalian yang dapat di angka di bawah 1.750, kalian bersyukur karena kalian dapat satu buah raket yang jujur aja secara performa ini sangat luar biasa enak. Oke, jadi buat kalian penasaran tentang raket ini atau kalian mau beli raket Li-Ning Turbocharging 75 Combat ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu berat. Untuk berat di sini ada dua varian, ada 3U, ada 4U. Tapi aku saranin kalian beli aja yang varian 4U karena di sini untuk varian 4U aja ini udah berasa sangat cocok sekali untuk gaya permainan double. Jadi buat kalian yang pemain single tapi kalian mau punya raket yang enak, kalian bisa pilih yang 3U. Tapi kalau kalian fokusnya di permainan double, kalian cukup beli yang 4U aja seperti yang aku pegang ini. Jadi setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, dengan catatan aku gak buka grip bawahnya, jadi aku langsung bungkus dengan over grip dari RS Super Extra Teki. Berat total raket ini di angka 92 gram. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalau kalian yang sudah tahu, Li-Ning Turbocharging yang versi Combat, semua versi Combat pasti beratnya ini head heavy. Jadi raket ini setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, balance point pada raket ini masih di angka 300 mm. Masih berasa head heavy, tapi tenang aja, walaupun dia speknya head heavy, raket ini masih berasa sangat lincah sekali. Aku akan kasih alasannya nanti di akhir video. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat ini di speknya ini fleksibel, tapi aku berasa ini menuju ke medium stiff. Jadi nggak gimana fleksibel, tapi inilah kehebatan dari Li-Ning. Walaupun di speknya ini fleksibel, tapi nyatanya ini berasa sekali agak keras. Jadi ini berasa seperti medium stiff aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan 28 yang main yang cross 30 lbs dengan senar Yonex Nano G98 dan ini adalah hitting soundnya. Wow. Untuk hitting sound dari raket ini aku bisa bilang ini bagus, garing dan juga sangat-sangat renyah. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Jadi buat kalian yang takut dengan frame raket compact atau frame raket yang kecil, kalian nggak akan temukan di raket Li-Ning Turbocharging 75 Combat ini. Oke, dan bentuk frame raket ini inilah yang membuat aku bisa bilang ini raket walaupun dia head heavy tapi swing raket ini sangat-sangat lincah. Jujur aja lincahnya melebihi Li-Ning kaliber 600 Combat yang dulunya sempat menjadi senjata andalanku dan sempat viral sekali. Dan di sini kalian bisa lihat ini bentuk frame raket ini dibuat pipi dan juga dibuat sword, jadi agak tajam. Jadi di sini itulah alasannya mengapa aku bilang raket ini masih berasa sangat-sangat lincah sekali. Oke, kita akan bahas ke poin paling terakhir yaitu desain cat. Untuk desain cat raket ini aku bisa bilang perpaduan warna antara coklat atau bisa ku sebut ini rose gold dipadu dengan warna hitam Dove. Aku bisa bilang ini perpaduan warnanya ini simple tapi ini berasa sangat elegan sekali. Jadi ketika aku pegang raket ini aku masih berasa ini raket masih berasa membuat kepedeanku ini masih bagus sekali. Jadi buat aku pribadi untuk desain catnya aku bisa kategorikan ini mewah. Dan untuk kualitas cat raket ini aku ada baca di salah satu komen dari subscriberku di video ketika aku unboxing raket ini. Dia bilang untuk kualitas cat atau kualitas frame raket ini agak sedikit riskan. Tapi yang aku rasakan ketika aku pakai raket ini di 2 minggu pemakaian, aku masih berasa raket ini mulus sekali. Jadi ketika aku coba pakai raket ini di 2 minggu pemakaian, aku masih berasa raket ini atau frame raket ini masih aman-aman aja. Jadi ini tergantung gaya permainan kalian. Jadi di sini aku bisa bilang untuk desain catnya bagus, untuk kualitas cat raket ini juga sangat-sangat bagus. Jadi untuk kualitas catnya masih sama seperti Li-Ning kaliber 600 Combat. Jadi di sini buat kalian mau beli raket ini, kalian bisa beli setelah nonton videoku kali ini. Oke, kita akan bahas ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review penilaian. Jadi semua suka review penilaian seperti biasa. Aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi di sini setiap orang punya game style main masing-masing, punya gaya permainan masing-masing. Jadi mungkin aja aku bilang Leaning Turbocharging 75 Combat ini bagus, mungkin aja kalian bilang kurang cocok atau kurang bagus di tangan kalian. Jadi di sini aku hanya review raket ini secara jujur versi KMP Badminton. Moga-moga hasil review jujurku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalian bisa pertimbangkan apakah kalian mau beli raket ini ataukah enggak setelah nonton videoku kali ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob aku bisa bilang dengan balance point pada raket ini yang heavy dengan soft raket ini yang medium stiff. Ini raket kalau untuk permainan power aku nggak temukan masalah sama sekali untuk raket Leaning Turbocharging 75 Combat ini. Jadi untuk permainan lob aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk kalian yang suka permainan cepat, untuk kalian yang suka ngedrive atau kalian suka ngedrive kenceng, jab bola ini aku bisa bilang ini raket sangat-sangat asik. Sangat-sangat enak untuk permainan drive. Untuk kita yang suka permainan cekat-cekat bola di depan, ini raket juga sangat responsif. Jadi untuk permainan cepat, untuk adu cepat, untuk permainan drive aku kasih nilai di angka 9,6 dari 10 untuk Leaning Turbocharging 75 Combat ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense ini juga raket ya, bisa aku bilang ini adalah raket rajanya tukang defense. Jadi buat kalian yang suka nge-defense, buat kalian yang gaya permainannya defensive player, kalian bakal suka menggunakan raket Leaning Turbocharging 75 Combat ini. Jadi buat aku pribadi untuk permainan defense ini raket sangat-sangat responsif. Jadi buat kalian yang suka nge-defense clear enak, buat nge-defense placing juga sangat enak sekali. Jadi buat permainan defense aku kasih nilai di angka 9,6 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk control aku bisa bilang ini adalah salah satu andalan dari Leaning Turbocharging 75 Combat. Jadi bisa aku bilang ini raket ketika aku mau melakukan pukulan kontrol seperti drop shot, netting dan placing, dan juga pukulan akurasi, aku berasa raket ini sangat nurut sekali. Jadi untuk permainan kontrol aku bisa bilang ini sangat enak sekali. Jadi untuk permainan kontrol aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin paling penting, yaitu smash. Untuk smash aku bisa bilang raket ini powerful, tapi nggak gimana powerful amat. Jadi yang aku rasakan ketika aku melakukan pukulan jumping smash menggunakan raket Leaning Turbocharging 75 Combat ini, yang aku rasakan adalah pukulanku ini sangat menunjam, sangat-sangat instan sekali powernya. Tapi aku rasa yang aku rasakan ketika aku melakukan pukulan smash kenceng, aku berasa power yang dihasilkan raket ini kurang mencapai tingkat ekspektasiku. Jadi untuk aku pribadi, untuk secara powernya ini hanya standar-standar ya. Tapi untuk hasil dari pukulan smash kita ini sangat menunjam sekali. Jadi untuk permainan smash aku kasih nilai di angka 9,2 dari 10 aja. Jadi sebenarnya aku mau kasih nilai di angka 9 aja. Tapi yang aku rasakan, nilai plus yang aku rasakan di point smash dari raket Leaning Turbocharging 75 Combat ini adalah tingkat nukinya atau tingkat nunjamnya ketika kita melakukan pukulan smash. Jadi aku kasih nilai di angka 9,2 dari 10 untuk Leaning Turbocharging 75 Combat ini. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Leaning Turbocharging 75 Combat ini sangat worth it buat kalian beli. Buat kalian yang tipikal permainannya ini pemain agresif, buat kalian yang suka adu-adu drive, buat kalian yang suka ngejab-jab keras, buat kalian yang suka defense, buat kalian yang suka melakukan serangan tiba-tiba, aku bakalan bilang, aku bisa pastikan kalian pasti suka menggunakan Leaning Turbocharging 75 Combat ini. Jadi buat kalian yang tipikal permainannya seperti yang aku sebutkan tadi, pasti kalian suka menggunakan raket ini. Dan buat kalian yang bertanya apakah tukang gebuk atau tukang smash bakalan suka menggunakan raket ini, jadi kalian bisa tahu setelah nonton videoku beberapa kali, kalian pasti sudah tahu aku adalah tipikal yang suka gebuk, suka smash. Aku bisa bilang Leaning Turbocharging 75 Combat ini masih cocok dengan gaya permainanku. Walaupun ini power smashnya nggak gimana seperti ekspektasiku, tapi hasil smashan ini sangat mematikan. Jadi ketika aku menggunakan raket ini, hasil smashku ini sangat mematikan. Jujur aja, aku bisa bilang ini sangat worth it buat kalian yang tukang smash untuk kalian memiliki Leaning Turbocharging 75 Combat ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini? Untuk kalian yang pemula, untuk kalian yang belum punya power besar, untuk kalian yang masih belajar main badminton, kalian skip aja raket ini. Kurang cocok untuk kalian yang pemula. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang? Jadi di sini aku bisa kategorikan Leaning Turbocharging 75 Combat ini adalah raket yang cenderung all round, bisa dipakai oleh pemain depan, bisa dipakai oleh pemain belakang. Jadi nggak ada spesifik pemain yang harus pakai raket ini, jadi pemain depan bisa, pemain belakang juga bisa. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan paling terakhir, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single? Jadi di sini aku bisa bilang untuk permainan single ini raket sangat
aku rekomendasikan. Jadi buat kalian yang pemain single, kalian bisa beli yang varian trio, tapi buat kalian yang mau pakai di varian for you, ini juga bisa dipakai di permainan single. Jadi aku udah coba raket ini di 2 set permainan single, aku bisa bilang ini kategorinya masih sangat enak sekali untuk dipakai di permainan single. Oke, mungkin sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar Leaning Turbo Charging 75 Combat ini, kalian jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.